Kim. Webinar pada hari ini aku mulai ya dengan topik lolos masuk UGM jalur undangan selain SNMPTN. Oke, next. Nah, tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Oke, sebelum aku mulai materi, aku mau kenalan dulu nih teman-teman semuanya. Tadi kan udah dijelasin singkat ya sama Mbak MC, Mbak Reni. Oke, next. Oke, namaku Kamila Tasyabrina Maurafiz, cuman karena panjang, jadi biasa Kamila Maura. Teman-teman boleh panggil aku Kamila atau Maura, bebas. Dan aku juga alumni UGM, baru lulus banget 2021 kemarin bulan Agustus, dan alhamdulillah dapat predikat cum laude, dan aku masuk di UGM itu jalur PBUB. Nah, ini menarik ya. Nanti aku akan jelasin ke teman-teman semuanya di sini, jalur PBUB tuh gimana sih? Oke. Dan aku juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk United Nations Future Leader Congress di Bangkok dan Thailand ya. Di Bangkok, Thailand pada tahun 2019. Jadi sekarang aku kerja di perusahaan multinasional di PT Kita Lulus Internasional sebagai product marketing. Kemudian aku juga pernah di Blok 71 Jogja sebagai marketing and content creator, dan aku juga pernah di Red Doors PT Commissioner Solutions sebagai marketing and business development. Oke, next. Iya, dan ini sekilas foto kegiatan aku selama aku berkuliah di UGM. Aku sering banget jadi MC, jadi moderator, kemudian sering ngisi-ngisi acara gitulah ya, nyanyi-nyanyi gitu. Ini juga ada foto aku waktu zaman ospek. Dulu kan biasanya kalau ospek di UGM itu kayak bikin tulisan gitu kan, menantu idaman itu ya lulusan UGM gitu. Ya gitu-gitu sih. Seru-seruan aja. Jadi waktu itu kan belum ada COVID ya. Jadi ya gitu deh ospeknya offline, seru banget tuh. Semoga teman-teman di sini ntar waktu udah penerimaan mahasiswa baru bisa segera ospek offline juga ya. Semoga keadaan semakin membaik. Itu. Terus aku juga ini ada beberapa sneak peek foto aku waktu aku di Thailand, waktu pemaparan sebagai perwakilan dari Indonesia Open Country Speech. Oke, next. Nah, ini ada quotes kesukaan aku nih. It's impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. Nah, yang jelas sih, yang namanya hidup, pasti kamu tuh akan mengalami sesuatu yang namanya kegagalan. Kecuali kalau kamu nggak pernah gagal, mungkin kamu hidupnya berhati-hati banget nih. Cuman kalau hidup berhati-hati banget dan hidup nggak pernah gagal, ya kayaknya itu mah kamu nggak hidup gitu loh. Jadi teman-teman di sini nggak usah takut dengan kegagalan ya, nggak usah fears of failure. Karena belajar dari kegagalan itu luar biasa banget. Oke, next. Nah, coba ketik di kolom chat nih teman-teman. Siapa sih di sini yang kampus impiannya itu adalah UGM? Wah, coba aku pengen tahu nih, teman-teman ikut webinar ini tuh semuanya dari sini kampus impiannya UGM nggak sih? Oh, ini aku Kak, saya oke, keren banget nih semangatnya. Aku seneng banget kalau kayak gini. Bismillah UGM Fakultas Psikologi. Amin. Amin ya, teman-teman. Oke. Enggak, Kak. Baik-baik. Nggak apa-apa. Nggak ada paksaan kok di sini. Bismillah FKUGM. Amin. Waduh, ingin masuk hukum. Amin. Oke. Bismillah manajemen UGM 2022. Bismillah, amin. Oke. Waduh, pada pengen masuk UGM ya. Oke, next. Nah, teman-teman di sini pasti udah pada tahu nih UGM ya kan. Siapa sih yang nggak tahu UGM gitu kan. Universitas Gajah Mada merupakan universitas berkelas dunia yang menjadi pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif. Jadi emang UGM itu karena ada salah satu jalur yang namanya jalur prestasi ya teman-teman. Jadi mahasiswanya itu ibaratnya kayak kampus ladangnya prestasi nih. Tiap tahun tuh pasti ada aja prestasinya, internasional, nasional, regional, provinsi, bahkan internasional itu bisa ASEAN ya, bisa ASEAN, bisa Pasifik. Bahkan ada yang
keren banget lah pokoknya. Oke, next. Aku mau tunjukin ke teman-teman semuanya prestasinya UGM tuh tahun 2021 tuh apa aja sih. Yang pertama, UGM masuk ke peringkat 261 di dunia di QS World University Rankings. Wow, keren banget nih. Masuk di 261 jajaran universitas terbaik di dunia. Terus juga UGM peringkat 1 di Indonesia versi Moser 2020. Top QS Global MBA World Rank untuk UGM. Terus juga tim robotnya UGM itu terkenal banget. Ladangnya banget juara. Tim robot UGM juara 2 KRSBI, Humanoid KRI Wilayah 1 2021. Kemudian juga ada mahasiswa teknik UGM yang meraih juara 1 Best Presentation pada GCC IYSRE 2021 ya. Dan juga tim Semar UGM meraih juara dalam rangkaian Global Virtual League Shell Eco Marathon 2020. Tim mahasiswa UGM juga memborong nih 4 penghargaan di kompetisi ARC tingkat ASEAN. Wow, tingkat ASEAN nih. Dan ada lagi tim UGM itu yang terkenal ya teman-teman, yang memproduksi atau bikin mobil listrik. Namanya tim Arjuna. Tim Arjuna ini meraih 2 penghargaan kompetisi mobil listrik Formula Dunia 2021. Ini tadi kayaknya ada yang sebut pengen masuk teknik ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah pengen masuk ke teknik elektro, kemudian pengen masuk ke teknik mesin, bisa banget gabung ke tim Arjuna ini. Karena kesempatan kalian untuk berprestasi di tingkat dunia sangat terbuka lebar sekali kalau teman-teman semua di sini ikut ke UGM. Oke, next. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama nih, pembahasan apa aja sih jalur masuk yang ada di UGM. Oke, next. Seperti yang teman-teman udah tahu di sini ya, jalur masuk kampus negeri PTN itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian juga ada jalur mandiri. Nah, tapi jalur mandiri di UGM itu namanya UM-UGM. Tapi selain UM-UGM, di UGM itu sendiri ada namanya jalur prestasi. Nah, ini banyak dari teman-teman yang mungkin nggak tahu menahu secara detail apa sih jalur prestasi itu. Oke, dan di sini aku akan kupas tuntas ya pembahasan mengenai jalur prestasi UGM. Next. Nah, oke, jalur prestasi UGM ini ada 4 jalur nih teman-teman. Yang pertama yaitu PBU SMA SMK khusus untuk sekolah vokasi. Yang kedua ada jalur PBUK, yang ketiga di jalur PBUTM dan juga PBUB. Nah, PBU SMA SMK, PBUK, PBUTM, PBUB itu gimana sih Kak Kamila? Oke, aku akan bahas satu persatu dulu ya. Next. Yang pertama aku akan bahas mengenai PBU SMA SMK nih. PBU itu adalah singkatan dari penelusuran bibit unggul. Bibit unggul SMA, MA, SMK khusus kualifikasi. Jadi teman-teman di sini PBU SMA SMK ini jalur masuknya menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Itu kalau yang jalur rapor SMA ya, kalau akselerasi semester 1 sampai semester 4, kalau yang SMK 4 tahun itu semester 1 sampai semester 7. Jadi khusus untuk PBU SMA SMK ini hanya bisa mendaftar di jurusan yang ada di sekolah vokasi. Karena sekarang sekolah vokasi UGM itu semuanya D4 atau diploma 4 setara dengan S1, teman-teman bisa ikut PBU SMA SMK ini ya. Next. Oke, sekarang kita masuk di persyaratan PBU SMA SMK nih, khusus SV. Yang pertama, warga negara Indonesia yang pasti merupakan siswa-siswi tahun terakhir atau sederajat pada tahun ajaran 2021-2022 atau lulus pada tahun 2022. Jadi, teman-teman di sini misalkan teman-teman itu nanti lulus tahun 2022, kemudian teman-teman gap year atau daftar di universitas yang lain. Kemudian teman-teman kepengen nih daftar di UGM jalur PBU SMA SMK ini. Teman-teman nggak bisa ya, jadi harus lulus pada tahun saat itu juga. Jadi penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 berarti yang bisa daftar nanti di PBU SMA SMK ini hanya siswa lulusan 2022. Jadi siswa lulusan 2021 nggak bisa ya. Seperti itu. Kemudian juga diusulkan oleh kepala sekolah dan merupakan 25% siswa-siswi terbaik di kelasnya. Ini berlaku untuk masing-masing pendaftar ya, atau masing-masing siswa. Misal di kelas saya masuk di jajaran 25 besar. Dan saya ada di ranking 4.
Karena ada beberapa sekolah itu yang nggak bikin ranking ya teman-teman. Ada beberapa sekolah yang tidak bikin ranking di kelasnya. Kemudian ada juga yang tidak menerbitkan surat ranking gitu, list-list jajaran nomor berapa nih saya, kayak gitu. Ada beberapa sekolah juga yang bikin peringkatan tuh di sekolahnya. Nah, biasanya teman-teman bisa konsultasikan hal ini kepada guru BK kalian. Kalau dulu aku gitu, aku konsultasi ke guru BK aku. Bu, di persyaratan masuk UGM ini butuh surat yang menunjukkan bahwa memang saya itu 25% siswa-siswi terbaik di kelas saya. Itu seperti apa ya, Bu? Nah, nanti pasti dari guru BK kalian menyanggupi untuk bikin list nih pernyataan bahwa teman-teman itu memang 25% terbaik di kelas teman-teman. Dan itu guru BK aku juga ngasih list gitu. Jadi misal di kelasku ada 30 anak. Jadi nanti siswa nomor 1 sampai absen 30 ada di situ semua. Dan saya nanti masuk ke jajaran 25. Itu bisa dikatakan mungkin nanti aku masuk di peringkat 4 gitu kalau misalkan aku memang peringkat 4 ya. Dan itu di semester 1 sampai dengan semester 5 teman-teman gitu. Semester 1 sampai semester 5 ya. Jadi yang semester 6, semester terakhir itu nggak kehitung, nggak diikut sertakan dalam pemberkasan. Seperti itu. Kemudian memiliki nilai kognitif yang tuntas di atas KKM pada rapor untuk semua mata pelajaran. Jadi nilai rata-rata tiap semester selama 5 semester itu kalau bisa di atas KKM semua, terutama pada setiap mata pelajaran ya, yang wajib. Nggak wajib juga sih semuanya, kalau bisa itu di atas KKM. Kalau dulu sepengalaman aku dan teman-teman aku, itu yang lolos masuk PBU SMK itu yang memiliki nilai rapor di atas 87 mayoritas. Jadi teman-teman usaha ini, teman-teman mulai dari sekarang teman-teman bisa mulai ngitung-ngitung KKM kalian per semester itu berapa, apakah di atas 85 atau di bawah 85. Karena yang paling aman adalah di atas 85. Sebenarnya di atas 80 juga aman. Cuman karena persaingan teman-teman di sini tuh seluruh Indonesia, puluhan ribu bahkan ratusan ribu siswa, ya kan? Jadi make sure teman-teman harus mempersiapkan diri benar-benar tuh, harus komitmen, aku harus belajar rajin, harus bisa dapat rata-rata di atas 85. Syukur-syukur kalau di atas 90. Itu akan memperbesar peluang teman-teman dalam mendaftar jalur prestasi di UGM ini. Itu ya. Yang selanjutnya yaitu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Dan untuk PBU SMA SMK ini, teman-teman hanya bisa mendaftar di jurusan sekolah vokasi aja ya teman-teman, di pada program sarjana terapan atau D4 sekolah vokasi. Jadi untuk PBU SMA SMK, jalur nilai rapot teman-teman nggak bisa daftar di program sarjana atau S1. Itu ya, dicatat. Oke, next. Ya, selanjutnya yaitu penelusuran bibit unggul kemitraan. Oke, teman-teman, ada banyak orang yang mispersepsi dan nggak tahu menahu banget tentang PBUK ini. Jadi PBUK ini gampangannya itu kebanyakan orang-orang yang sudah menjadi, ini contoh aja ya, salah satu contohnya, yang udah menjadi atlet di suatu kota atau suatu kabupaten dan dia dibiayai oleh yayasan atau manajemen atlet itu sendiri. Gitu. Misalkan teman-teman atlet sepak bola. Kemudian teman-teman ini disponsori sama BNI. Nah, teman-teman bisa mengajukan diri ke BNI untuk daftar ke UGM jalur prestasi yang jalur PBUK, penelusuran bibit unggul kemitraan. Jadi apa sih PBUK itu sendiri? Jadi jalur seleksi ini PBUK itu ditunjukkan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi ini dan diusulkan serta dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau institusi pemerintah atau juga perusahaan yang kredibel nih, yang mereka ini memang melakukan perjanjian kesepakatan, kesepahaman atau perjanjian kerja, ibaratnya namanya mitra ya, dengan UGM. Jadi pastikan teman-teman kalau mau daftar PBUK, pastikan institusi pemerintahan daerahnya atau perusahaan nanti yang akan teman-teman ajukan itu memang sudah benar-benar
MOU melakukan perjanjian kerjasama dengan UGM nih. Contohnya atlet itu tadi, misalkan atlet itu sendiri dibiayai oleh BNI. Nah, BNI sendiri kerjasama nih, masih terhitung kerjasama per tahun 2022 dengan UGM. Jadi, teman-teman bisa daftar PBUK melalui BNI ini tadi untuk bisa masuk ke UGM via jalur penelusuran bibit unggul kemitraan. Oke, next. Aku akan tunjukin ke teman-teman persyaratannya apa aja sih kalau untuk PBUK ini. Nah, oke, persyaratan PBUK ini. Boleh sebelumnya dulu, Kak? Nah, untuk persyaratan generalnya sama dengan PBUSN ASNP tadi, warga negara Indonesia merupakan lulusan pada tahun 2022 ya, jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Harus lulusan pada tahun 2022 itu. Kemudian merupakan 25% siswa terbaik di kelasnya, seperti yang aku sebutin sebelumnya. Nilai di atas KKM, kemudian memiliki kesehatan yang memadai. Next. Nah, ini persyaratan yang cukup penting banget, krusial di PBUK ini, yaitu diusulkan oleh mitra yang bekerja sama dengan UGM. Ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari mitra atau perusahaan teman-teman itu. Kemudian memiliki nota kesepahaman atau MOU atau perjanjian kerjasama antara instansi pengusul mitra dengan UGM yang masih berlaku. Jadi pastiin mitra teman-teman itu pada tahun 2022 masih menjadi mitra atau masih belum, ibaratnya masa berlakunya belum habis lah di UGM. Kemudian lebih bagus kalau teman-teman mempunyai sertifikat kejuaraan atau prestasi ini, baik tingkat provinsi, nasional ataupun internasional. Dan ini yang pasti akan menambah poin plus teman-teman ya untuk masuk di PBUK ini. Meskipun nggak wajib, tapi ini akan jadi poin plus banget sih, akan jadi poin pertimbangan banget. Yang selanjutnya yaitu surat kesanggupan dari instansi penanggung biaya mitra untuk membayar pendidikan sampai selesai. Jadi selama 8 semester teman-teman berkuliah di UGM, teman-teman akan dibiayai sepenuhnya oleh mitra atau perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra. Itu mungkin teman-teman punya link pemerintah daerahnya teman-teman barangkali juga melakukan kerjasama atau MOU dengan UGM, teman-teman bisa cari tahu itu dan teman-teman bisa mengajukan diri nih sebagai putra-putri daerah dari kabupaten atau kota teman-teman. Gitu. Kalau pemerintah daerah teman-teman bersedia, itu akan jadi peluang yang sangat besar banget. Itu. Oke, next. Yang selanjutnya adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin dari segi financialnya tergolong kurang mampu, karena UGM itu kampus rakyatan ya, dan memfasilitasi nih dari segala hal, terutama juga pembiayaan untuk mahasiswa yang secara finansial kurang mampu. Oke, PBUTM ini merupakan jalur seleksi sebagai bentuk kepedulian UGM dengan siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi nih teman-teman, cuman kurang beruntung secara ekonomi gitu. Oke, next. Nah, persyaratan dari PBUTM ini sendiri yang pertama, seperti pada sebelum-sebelumnya ya, WNI, kemudian lulus pada tahun 2022, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, merupakan 25 siswa terbaik di kelasnya, memiliki nilai di atas KKM juga, dan pendaftar memiliki kemampuan akademik yang tinggi ini, dan berasal dari keluarga kurang beruntung secara ekonomi. Next, dan yang pasti dari hal ini juga harus dibuktikan ya teman-teman, surat pernyataannya, surat yang menyatakan bahwa teman-teman memang secara finansial itu nggak mampu gitu. Nah, catatannya nih untuk persyaratan PBUTM itu sendiri, yang pertama, teman-teman harus memiliki KIPK atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau KPS, Kartu Perlindungan Sosial, atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, atau BSM, Bantuan Siswa Miskin, atau kartu sejenisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi boleh salah satu dari beberapa hal ini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai KIPK, boleh pakai KIP, boleh pakai KPS, atau mungkin teman-teman punya kartu sendiri nih dari pemerintah daerah teman-teman yang menunjukkan bahwa memang teman-teman berhak mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi salah satu aja ya. Syarat selanjutnya yaitu pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal sebesar 4 juta nih per bulan. Ini pendapatan kotor gabungan ya. Jadi bukan hanya salah satu aja.
tapi gabungan, maksimal sebesar 4 juta per bulan, dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal itu 750.000 setiap bulannya. Itu. Jadi pendapatan kotor gabungan kalau dibagi jumlah anggota keluarga. Misalkan orang tua teman-teman punya anak tanggungan 5 gitu ya. Dan ketika dibagi 5 itu dari pendapatan kotor gabungan ditemukanlah misal 500.000 nih setiap bulannya. Berarti teman-teman berhak mendaftar PBUTM ini sendiri. Seperti itu. Kemudian pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya sarjana S1 atau sarjana terapan nih D4. Gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini PBUB ya, penelusuran bibit unggul berprestasi. Penelusuran bibit unggul berprestasi ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memiliki prestasi secara akademik maupun non-akademik seperti olahraga dan juga seni di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Oke, next. Nah, ini aku bisa cerita banyak sih kalau yang PBUB karena dulu aku memang daftarnya itu jalur PBUB ini. Untuk persyaratannya sama seperti persyaratan PBU yang lain, yaitu WNI, kemudian lulus pada tahun 2022, merupakan 25% siswa-siswi terbaik di kelasnya, nilai juga di atas KKM semua, dan yang pasti mempunyai sertifikat prestasi atau piagam prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai program studi yang dipilih. Kemudian juga olahraga atau seni ya. Jadi memang wajib banget melampirkan yang namanya sertifikat atau piagam kejuaraan. Nah, dalam program studi PBUB, PBUTM, kemudian PBUK, teman-teman berhak memilih 2 program studi pada program sarjana dan atau sarjana terapan. Itu teman-teman. Next, aku akan tunjukin ke teman-teman prestasi di bidang apa aja sih klasternya yang diakui UGM untuk bisa mendaftar di PBUTM ini. Nah, untuk klaster olahraga yang pertama, yang atletik ya. Atletik, kemudian bola basket, bola voli, bulu tangkis, bridge, catur, futsal, hoki, judo, karate, kempo, panahan, pencaksilat, renang, kemudian olahraga selam, sepak bola, softball atau baseball, taekwondo, tenis lapangan, dan tenis meja. Jadi teman-teman bisa catat ini ya dari klaster olahraga. Selain yang ada di sini itu nggak bisa mendaftar ya teman-teman. Bukan nggak bisa sih. Diakui olahraga klaster olahraga yang diakui UGM yang kemungkinan besar akan lolos di jalur PBUB adalah klaster olahraga seperti yang udah aku sebutin tadi di list ini. Kemudian untuk klaster seni, yang pertama ada fotografi, marching band, MTQ atau pesparawi atau lomba keagamaan jenis, orkestra atau seni musik, paduan suara atau seni suara seperti pop, keroncong, dangdut, dan seriosa, kemudian seni tari dan karawitan termasuk wirasuara atau sinden, gaya Yogya, gaya Surakarta, Bali, kemudian juga seni rupa dan teater. Jadi selain dari klaster seni yang sudah disebutkan di tabel berikut, itu tidak diakui ya teman-teman oleh pihak UGM. Yang selanjutnya adalah klaster IPTEK. Yang pertama matematika, fisika, kimia, informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi, bidang lain yang sesuai. Jadi misal nih, teman-teman juara karya seni, tulis karya ilmiah, itu bisa. Itu masuk ke klaster IPTEK ya teman-teman. Itu masuk ke klaster IPTEK. Misal teman-teman ada yang nanya, Kak aku juara kabupaten nih, juara 1 kabupaten, 3 tahun berturut-turut, jadi aku punya 3 sertifikat Kak, kemudian aku punya sertifikat provinsi juga Kak, sama nasional, jadi ada 5 sertifikat tuh. Nah, sebaiknya yang diikutin yang mana Kak? Oke, jadi di PBUB ini, oke mungkin boleh di next dulu, sambil aku jelasin. Di PBUB ini teman-teman bisa mencantumkan sertifikat yang kejuaraannya paling tinggi nih. Jadi misal paling tinggi di teman-teman sertifikat kejuaraan nasional dan provinsi. Jadi teman-teman bisa apply, bisa menyertakan dokumen sertifikat piagam kejuaraan provinsi dan juga nasional ini. Oke, untuk klaster olahraga, kejuaraan yang diakui adalah juara 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis kejuaraan internasional atau juara 1, 2, 3 kejuaraan resmi tingkat nasional atau juara 1, 2 kejuaraan resmi tingkat provinsi. Kemudian kejuaraan
Peserta kejuaraan beregu harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim pada saat lomba. Jadi untuk yang internasional teman-teman boleh apply untuk yang juara 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis nih. Jadi misal teman-teman ikut kejuaraan internasional, tapi teman-teman hanya finalis 10 besar atau 20 besar. Itu teman-teman bisa banget apply atau coba daftar PBUB dengan sertifikat itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Untuk yang tingkat nasional yang diakui itu hanya juara 1, 2, 3 aja untuk yang tingkat nasional. Untuk yang tingkat provinsi itu hanya juara 1 dan juara 2 aja. Jadi juara 3 tingkat provinsi itu nggak boleh ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa daftar gitu. Oke, jadi aku ulangin sekali lagi untuk klaster olahraga internasional 1, 2, 3, 4, 5 atau finalis, kemudian nasional juara 1, 2, 3, tingkat provinsi juara 1 dan juara 2. Kalau kabupaten gimana Kak? Mohon maaf banget teman-teman, untuk PBUB juara kabupaten nggak bisa ya, nggak bisa didaftarin. Seperti itu. Untuk klaster seni, finalis kejuaraan internasional juara 1, 2, 3, 4, dan 5 itu bisa. Sama kayak klaster olahraga. Kemudian pernah mengikuti pementasan atau pameran kegiatan internasional yang direkomendasikan oleh Dewan Kesenian atau Kebudayaan Daerah atau lembaga yang berwenang. Misal teman-teman pengisi acara pada tingkat internasional, misal di TMII, dan itu dibuktikan oleh sertifikat yang diakui oleh Dinas Kebudayaan atau Kemendikbud atau instansi suatu lembaga ya yang berwenang yang bisa membuktikan itu bisa banget teman-teman tuh ya. Tapi internasional ya di sini, kalau nasional nggak bisa. Kalau nasional teman-teman harus juara 1, 2, 3 dalam porseni, festival seni atau MTQ, Pesparawi atau lomba keagamaan nih. Itu ya, kalau nasional cuma bisa juara 1, 2, 3, dan untuk tingkat provinsi yang diakui hanya juara 1 dan juara 2 aja. Dan untuk juara tingkat kabupaten tidak bisa juga ya. Kemudian untuk klaster IPTEK, yang pertama adalah juara lomba yang diselenggarakan oleh UGM. Jadi good news untuk teman-teman yang ikut lomba di UGM dalam bidang IPTEK, juara 1, 2, 3, itu teman-teman bisa auto daftar nih di PBUB ini untuk klaster IPTEK ya. Dan kemudian juara lomba tingkat provinsi dan atau nasional atau internasional juga yang diselenggarakan oleh institusi yang kredibel, seperti Kemendikbud, kemudian kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga yang memang besar dan sangat kredibel. Juara dan finalis lomba tingkat internasional yang diselenggarakan oleh IAINO, IPHO, kemudian IBO, ICHO, dan juga IOI, LIPI, dan Kemendikbud. Itu diakuin ya teman-teman, seperti yang aku udah bilang tadi. Juara dan finalis ya, bisa digarisbawahi. Kalau teman-teman finalis lomba di Kemendikbud, itu teman-teman bisa coba untuk daftar, tapi dalam tanda kutip internasional ya tingkatnya, bukan nasional. Kemudian peserta kejuaraan beregu juga harus membuktikan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim pada saat lomba. Oke, next. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas, nanti bisa banget ditanyain ya di akhir sesi. Oke, jadi PBUB ini tuh melampirkan beberapa portofolio ya teman-teman yang membuktikan kalau teman-teman memang capable atau memiliki kapabilitas dalam olahraga dan seni itu sendiri. Tapi kalau IPTEK nggak perlu portofolio ini ya. Portofolio olahraga nih yang pertama. Yang pertama itu yang harus ada dokumen video, dokumen kesehatan, dan juga dokumen penyerta. Dokumen video itu ya teman-teman bikin video, nunjukin keterampilan teknik dasar teman-teman nih. Misalkan lagi tanding, kemampuan bertanding atau bermain ya, bukan lagi tanding. Jadi video ini perlu digaris bawahi, itu video saat teman-teman benar-benar baru bikin banget dan teman-teman ya mencoba ala-ala lomba atau ala-ala tanding gitu loh. Jadi bukan video teman-teman lagi tanding ya, bukan video teman-teman waktu lomba pementasan berlangsung, itu nggak kayak gitu ya teman-teman, video demo. Video yang memang teman-teman bikin momentum karena untuk mendaftar ke UGM ini. Dan juga dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan ini isinya ya riwayat penyakit yang teman-teman pernah derita jika ada, dan juga pernyataan sehat atau tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu dokumen penyerta berupa scan dari piagam, sertifikat, atau surat penghargaan yang sudah dilegalisir KONI atau pengurus cabang olahraga terkait. Nah, dari dokumen penyerta ini, yang terakhir tadi, yang seperti sertifikat dan lain sebagainya, itu dibuat dalam bentuk slide presentasi PowerPoint. Itu. Next. Portofolio seni, klaster fotografi dan seni rupa. Ada 2 dokumen yang harus disertakan.
dokumen karya, dan juga dokumen penyerta. Dokumen karya itu isinya apa, teman-teman? Isinya ada dua buah hasil foto atau gambar yang merupakan karya asli atau orisinal yang teman-teman buat. Dan satu video yang berisikan proses pembuatan masing-masing karya tersebut. Jadi misal teman-teman fotografi ya, jadi teman-teman juga ngevideoin tuh waktu teman-teman lagi take ambil kamera, kemudian teman-teman juga nunjukin ke video tersebut exposure-nya harus seperti apa, cahayanya harus seperti apa, kenapa alasannya mau seperti itu, dan tema apa yang diambil, kayak gitu teman-teman. Dan itu pasti bakalan bagus banget, itu ya. Dan dalam video ini tuh kayaknya ada beberapa tahapan. Misal bagian pertama itu video pengenalan, bagian kedua itu kayak video penjelasan singkat gitu, dan video ketiga tuh prosesnya. Kalau nggak salah ya, teman-teman nanti bisa cek aja langsung di webnya UM-UGM. Itu. Kemudian dokumen penyerta itu pernyataan keaslian. Jadi nanti UGM itu udah ada format yang tinggal teman-teman isi aja tuh. Teman-teman download dan teman-teman tinggal isi pernyataan keaslian atau originalitas dari data dan karya rekaman teman-teman yang unggah itu emang benar-benar asli karya teman-teman dan ditandatangani oleh siswa dan juga kepala sekolah serta stempel dari tempat sekolah teman-teman itu sendiri itu ya. Dan dokumen penyerta ini dibuat dalam file presentasi PowerPoint. Next. Oke, portofolio seni klaster, marching band, orkestra, paduan suara, seni tari, teater, MTQ, pesparawi, atau lomba keagamaan sejenis lainnya. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang anak marching band. Kalau dulu anak marching band banget, itu teman-teman bisa daftar ya di PBOB ini. Dokumennya ada dua jenis juga, dokumen karya dan penyerta. Kalau dokumen karya, teman-teman harus mengumpulkan satu buah rekaman video keterampilan. Jadi bukan hasil rekaman kegiatan pentas ya teman-teman. Tapi memang benar-benar teman-teman itu baru take video untuk pendaftaran UGM ini. Kemudian dokumen penyertanya ya pernyataan itu tadi yang udah template-nya udah disediakan oleh UGM, tinggal teman-teman tanda tangan nih, tinggal teman-teman isi dan pakai stempel kepala sekolah serta tanda tangan kepala sekolah juga nih. Dan dokumen penyerta ini filenya slide presentasi dan PowerPoint. Oke, next. Dan di penjelasan mengenai PBUB udah selesai, lanjut ke sesi berikutnya adalah tips dan trik. Oke, jadi di sini aku mau ngebagiin ke teman-teman, Kak, gimana sih Kak tips dan triknya nih? Kok ada orang yang gagal, ada orang yang berhasil masuk gitu. Tipsnya gimana sih Kak? Oke, yang pertama, ini wajib banget ya teman-teman. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa itu kunci dari segala kunci. Karena the power of doa itu luar biasa banget, ajaibnya. Dan aku udah pernah coba banget sih. Mungkin teman-teman mikir kalau doa terus itu mungkin nggak bakal dikabulin Allah atau kayak gimana. Tapi percaya deh, kalau nggak dikabulin sama Allah, pasti Allah udah nyiapin sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih spesial dari yang teman kira. Dan teman-teman pasti bakalan kaget banget nih sama surprise yang dikasih Allah. Itu ya, jadi berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa ini penting banget, nomor 1 pokoknya. Next. Selanjutnya adalah belajar. Yang tadi udah aku sebutin, teman-teman, syaratnya itu nilainya harus semua di atas KKM ya, baik SMA, SMK, MAN, ataupun yang sederajat, itu harus di atas KKM semua. Nah, gimana nih? Gimana sih caranya mencapai nilai di atas KKM? Ya teman-teman harus banyak belajar, teman-teman harus belajar yang sungguh-sungguh, teman-teman harus ngerjain ujian dengan sungguh-sungguh, yang pasti belajar. Kalau lagi kelas online, jangan malah tidur, diperhatiin, dicatat, diingat-ingat, dipelajari, diserapi. Itu ya, belajar. Next. Tentukan passion dan tekuni. Nah, sebelum teman-teman ikut lomba, teman-teman tentukan dulu nih passion atau hal apa sih yang teman-teman sukai, dan kemudian teman-teman tekuni itu. Misal teman-teman suka mata pelajaran bahasa Inggris, teman-teman tekuni pelajaran bahasa Inggris itu, teman-teman tekuni, teman-teman coba gali lebih dalam lagi, teman-teman belajar lagi tentang bahasa Inggris itu. Kemudian teman-teman gimana ya, apapun yang dilakukan dengan passion itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan bisa menguntungkan diri kita sendiri. Itu. Kalau teman-teman punya mimpi pengen masuk UGM jalur prestasi nih, nggak harus SNMPTN kan, nggak harus SBMPTN, aku pengen masuk UGM jalur prestasi. Kalau gitu aku harus bisa ikut lomba
Tapi sebelum aku ikut lomba, aku harus tahu nih aku suka apa. Aku suka basket. Aku ikut ekstra basket. Aku harus benar-benar latihan sungguh-sungguh. Aku harus benar-benar belajar beneran nih di basket ini. Aku harus benar-benar ngerti teknik-tekniknya benar seperti apa. Karena aku berkomitmen, aku bertekad untuk ikut jalur prestasi UGM. Jadi teman-teman harus tentu ini, teman-teman tuh suka apa sih? Suka apa? Suka gambar, suka nyanyi. Tekunin teman-teman ikut lomba nyanyi, teman-teman belajar nyanyi. Gak apa-apa, nggak usah malu. Teman les nyanyi, teman-teman ikut di YouTube belajar-belajar sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman cari apa yang teman-teman suka dan tekuni itu. Kalau teman-teman tekuni, pasti hasilnya juga nggak akan sia-sia. Oke, next. Setelah teman-teman tekuni passion teman-teman bisa membiasakan diri mulai dari sekarang, apalagi yang kelas 10 dan kelas 11, belum terlambat untuk teman-teman ikut yang namanya lomba-lomba, terutama provinsi dan tingkat nasional. Itu bisa ngebantu teman-teman untuk masuk ke UGM. Jadi nggak usah mikirin juara dulu deh, yang penting teman-teman ikut. Kalau teman-teman udah kebiasaan nih ikut lomba, teman-teman pasti bakalan ngerti. Oh, aku kemarin di lomba ini aku cuma dapat 50 besar nih, kekuranganku ini. Oke, berarti aku di lomba selanjutnya aku harus bisa masuk 25 besar, aku harus bisa masuk 10 besar. Dan kemudian pelan-pelan 10 besar udah masuk. Ikut lomba selanjutnya 5 besar masuk. Ikut lomba selanjutnya siapa tahu teman-teman dapat juara 1, juara 2 atau juara 3 kan. Gak ada yang tahu. Makanya teman-teman coba mulai dari sekarang teman-teman aktif ikut yang namanya lomba. Lomba tingkat nasional dan juga provinsi ya yang terutama. Tuh, oke, next. Nah, yang kelima adalah planning, tracking, dan evaluasi. Ini salah satu hal yang paling aku suka. Aku tipe orang yang sangat merencanakan kehidupanku di 5 tahun ke depan, di 10 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan aku pengen gimana, 10 tahun ke depan aku pengen gimana. Tapi ada dua yang namanya planning ya teman-teman, jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek itu 1-3 tahun ke depan. Misal teman-teman di sini kelas 10 ya, aku tahun depan planningku aku harus masuk 25% siswa terbaik di kelas. Oke. Kemudian aku pengen ikut lomba dan ketika ikut lomba aku harus bisa juara 3 tingkat kabupaten. Gak apa-apa, tingkat kabupaten dulu, pelan-pelan dulu, step by step. Kemudian di lomba selanjutnya aku harus punya ambisi untuk ikut lomba di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi aku harus pelan-pelan, aku harus paling nggak 10 besar nih. Kemudian di lomba selanjutnya aku harus bisa 5 besar. Di lomba selanjutnya harus bisa juara 1, juara 2 atau juara 3. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin dulu yang namanya juara. Teman-teman ikut aja, aktif ikut aja lomba-lomba. Dulu nih ya Mas Raju Ade Rahman ini nih yang punya Bimbel Fox. Dulu dia tuh rajin banget yang namanya ikut lomba. Sampai kadang dia tuh nggak mikir, aku nggak juara nggak apa-apa, yang penting pengalamanku, aku bisa tahu kekuranganku apa, aku bisa tahu kelebihanku apa, aku bisa tahu nih ke depannya aku harus seperti apa di lomba-lomba yang selanjutnya. Sampai di semester akhir, dia selalu ikut lomba-lomba dan selalu juara, teman-teman. Juara 1, entah juara 2, entah juara 3, pokoknya selalu dapat, dan itu tingkat nasional, bahkan internasional. Maksudnya, teman-teman nggak perlu yang namanya kapok ikut lomba kalah tuh nggak boleh. Kita harus belajar dari kegagalan. Ikut lomba, gagal, coba lagi. Ikut lomba, gagal, coba lagi. Ikut lomba, gagal, coba lagi. Sampai hasilnya itu teman-teman yang pengen, bener-bener yang pengen temen capai, oke aku pengen juara 1, aku harus bisa, harus. Nggak boleh kapok. Kemudian tracking. Teman-teman harus bisa tracking teman-teman nilai teman-teman ya. Misal semester 1, rata-rata aku 87, semester 2 kok 85, kok turun ya? Aku harus gimana nih? Oh, ternyata aku lemah di bahasa Jawa atau di bahasa daerah. Oke, nggak apa-apa deh, bahasa daerah. It's not that important. Berarti kalau aku nggak perlu belajar di bahasa daerah, aku harus meningkatkan beberapa mata pelajaran yang lain, terutama mata pelajaran wajib. Oke, berarti aku di semester depan aku harus meningkatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Aku harus meningkat nih. Sekarang 87, next-nya berarti mata pelajaran wajib aku harus bisa 95. Bahasa daerah 85, it's okay, nggak apa-apa, gitu kan. Oke, teman-teman harus bisa tracking ya. Dan kalau misalkan nilainya turun, rata-ratanya turun, KKM-nya juga naik, teman-teman harus evaluasi. Teman-teman juga harus bisa jadi anak yang kritis. Oke, harus jadi anak yang kritis. Ini kenapa aku nilaiku turun? Oke, mungkin karena aku kebanyakan ikut lomba. Berarti teman-teman harus bisa mengurangi kegiatan lomba dan menambah jam belajar. Tapi kalau aku boleh kasih saran, sebenarnya UGM itu
tidak terlalu mementingkan nilai ya teman-teman, terutama di bidang prestasi ini, jalur prestasi ini. Jadi kalau teman-teman punya juara satu nasional katakanlah, tapi rata-rata teman-teman 89, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aku jadi speechless. Tingkat kelolosan teman-teman itu bisa gede banget karena UGM itu sangat appreciate banget buat teman-teman yang memang punya sertifikat kejuaraan, terutama di bidang provinsi dan nasional itu tadi. Dan juga teman-teman harus bisa evaluasi kurangnya di mana, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian apa yang perlu diperbaiki, itu ya. Dan yang keenam, selalu cari tahu informasi detail nih. Informasi detail yang gimana ya, Kak? Yang dimaksud informasi detail kampus impian yang pengen kalian tuju. Misalkan teman-teman di sini pengen UGM, aku harus cari tahu jalur apa aja sih yang ada di UGM selain SNMPTN dan SBMPTN. Oh, ternyata ada jalur prestasi. Berarti teman-teman harus selalu cari tahu informasi detail, terutama ikut webinar yang berkaitan dengan jalur masuk UGM nih, kayak yang sekarang ini. Itu ya. Dan juga teman-teman mungkin pengen ikut yang UGM, yang jalur mandiri. Oke, boleh teman-teman cari tahu informasi tentang itu. Kemudian teman-teman selalu update yang namanya di website UGM. Teman-teman bisa buka um.ugm.id. Di situ semua lengkap informasi tentang pendaftarannya, persyaratannya, kelengkapan dokumennya, berkasnya, semua ada di sana. Teman-teman harus rajin-rajin cari tahu informasi detailnya ya, supaya nggak ketinggalan informasi, terutama teman-teman yang udah di kelas 12 ini. Oke, next. Nah, yang penting lagi nih, diskusi dan minta restu orang tua. Dulu, mungkin aku dulu mikirnya hal ini tidak terlalu penting, tapi ternyata sangat penting. Yang pertama, kita nggak pernah tahu keinginan orang tua itu kita pengennya ada di jurusan mana. Iya nggak sih? Pasti ada teman-teman yang di sini yang udah kelas 12, itu dulu pengen masuk jurusan A, tapi orang tuanya ternyata pengen jurusan B. Dan teman-teman tidak mengadakan diskusi atau apa ya, teman-teman nggak ngajak ngobrol orang tua teman-teman nih, kalau teman-teman tuh pengen jurusan A, dan orang tua itu perlu diedukasi, Bapak Ibu, jurusan A ini sesuai dengan passion aku, sesuai dengan apa yang aku inginin, sesuai dengan kemampuanku. Aku sangat suka biologi, aku pengen di jurusan biologi. Aku sangat suka hal-hal yang berkaitan dengan konseling atau psikologi. Aku pengen di jurusan psikologi. Aku pengen jadi dokter, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin pengennya teman-teman jadi sekolah kedinasan mungkin, atau jadi polisi, jadi tentara. Tapi kalau teman-teman emang bertekad, udah punya komitmen, teman-teman pengen daftar di UGM jurusan hukum, jurusan psikologi, teman-teman harus bisa diskusikan dengan orang tua, dan teman-teman harus tanya ke orang tua, Pak, Bu, Bapak dan Ibu setuju nggak saya di jurusan ini? Kalau di jurusan ini kira-kira Bapak dan Ibu berkenan atau enggak? Kalau tidak, Bapak dan Ibu pengen saya di jurusan apa? Nah, teman-teman diskusikan di situ. Teman-teman kalau punya bertentangan pendapat dengan Bapak dan Ibu, dengan orang tua, teman-teman harus diskusi dan cari solusi tengahnya. Seperti itu. Jadi, teman-teman jangan remehin yang namanya restu orang tua ya. Semua pasti nggak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa restu dari orang tua. Makanya hal ini penting ya sebelum teman-teman memutuskan untuk memilih jurusan pada suatu universitas atau yang berkaitan dengan masa depan teman-teman. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah teliti dan membuat checklist. Teman-teman harus teliti persyaratan di UGM ini pengennya apa sih? Oh, 25% siswa terbaik. Berarti aku harus ada dokumen ini. Oh, UGM pengennya jurusannya hanya 2. Oke, hanya 2 dan diurutkan sesuai prioritas. Oh, UGM pengen hanya menerima hanya menerima kejuaraan provinsi dan nasional. Oke, berarti aku harus ada sertifikat kejuaraan provinsi dan nasional. Kalau teman-teman masih bersikeras mendaftar PBU jalur prestasi yang berprestasi itu tadi, juaranya kabupaten, ya mohon maaf teman-teman hanya buang-buang waktu nih gitu, karena pasti saingan teman-teman yang lain itu juaranya internasional teman-teman. Soalnya zaman saya dulu aja itu yang daftar tuh piagam dan sertifikatnya tuh internasional semua. Sedangkan saya juara 3 nasional gitu. Saya dulu juara 3 karya tulis sejarah nasional, tapi saya anak IPA. Cuman memang saya anak IPA karbitan, harusnya IPS, tapi ternyata nyasar di IPA. Nggak tahu gimana ya. Akhirnya kuliah juga ngambilnya jurusan manajemen berkaitan dengan IPS lagi.
gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih teman-teman tuh maunya di mana, passion-nya apa. Itu penting banget ya teman-teman. Dan teman-teman harus teliti. Oh UGM pengennya ternyata videonya step-stepnya ini nih ada 3 bagian. Oke teman-teman harus catat itu. Teman-teman harus buat checklist. Teman-teman harus bisa tahu kemauannya UGM tuh persyaratannya gimana. Teman-teman jangan meremehkan satu hal pun yang dipersyaratkan oleh UGM karena itu bisa memperkecil peluang teman-teman untuk masuk ke UGM. Oke, daripada teman-teman coba-coba, mending nggak usah ya buang-buang waktu. Maka dari itu teman-teman ketika mau mendaftar harus udah siapin semua dokumennya dengan lengkap dan diteliti lagi nih. Ini udah sesuai dengan persyaratan yang dimau sama pihak UGM belum ya? Itu ya, oke. Dan membuat checklist, oke. Next Kak, aku mau tunjukin ke teman-teman gimana sih caranya buat checklist? Kalau dulu aku biasanya waktu SMA aku buat namanya itu weekly planner. Jadi misal hari Minggu aku siapin dokumen apa, hari Senin aku siapin dokumen apa, dan hari Senin ngapain. Senin sampai hari Minggu itu aku selalu tulis kegiatanku mau kayak gimana. Tapi ini berkaitan dengan pendaftaran UGM ya. Jadi ketika udah selesai lomba-lomba. Tapi kalau teman-teman masih kelas 10, kelas 11, teman-teman juga bisa banget bikin yang namanya weekly planner ini. Misalkan hari Senin aku mau cari informasi lomba di kementerian ini, di universitas ini. Oh, di ini ada lomba nasional nih. Oke, aku akan daftar. Oh, deadline-nya hari Selasa. Berarti hari Senin aku udah harus melengkapi persyaratannya. Kayak gitu, teman-teman tulis aja tuh agenda teman-teman dari hari Senin sampai hari Minggu itu ngapain aja. Itu ya. Jadi orang yang well organized itu sangat enak banget teman-teman pokoknya. Teman-teman akan terbantu dengan adanya weekly planner ini. Next, aku kasih contoh juga. Oke, saya mau masuk ekonomi, Kak. Good, nggak apa-apa. Aku dulu juga anak IPA pengen masuk ekonomi. Jadi aku belajar dari awal. Tapi kalau kalian udah masuk IPS terus pengen ekonomi, it's okay banget. Teman-teman bakalan bisa. Ibaratnya apa ya? Unggul lah dari mahasiswa IPA. Karena dulu saya masuk IPA itu nggak tahu apa-apa nih. Untungnya di kuliah itu, informasi itu teman-teman yang lintas jurusan ya, di kuliah itu teman-teman diajarin dari nol. Benar-benar dari teori nol. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Oke? Dan ini ada yang namanya Gantt chart. Gantt chart ini tuh tugasku di week pertama bulan ini udah beres belum ya? Kemudian di tanggal kedua, tanggal 5, tanggal 6, ada tugas nggak ya? Kalau udah ada tugas, di Excel bisa dikasih warna yang beda. Kayak gitu. Teman-teman bisa bikin ini di Excel atau biasanya di Shopee atau di Tokopedia itu atau di Instagram itu banyak yang jual planner-planner unyu-unyu gitu. Nah, itu bisa bikin teman-teman makin semangat belajar, makin semangat bikin planner, makin semangat nulis apapun di sana. Itu bisa banget kok, bisa banget teman-teman coba atau teman-teman beli ya planner-planner kayak gitu, karena itu sangat membantu banget untuk persiapan teman-teman ke depannya. Next. Oke, yang ke-8 berkonsultasi dengan guru BK dan menyiapkan dokumen. Seperti yang aku bilang tadi, berkonsultasi dengan guru BK itu bukan suatu hal yang buruk ya teman-teman. Bahkan justru saya banyak mendapatkan informasi ketika konsultasi dengan guru BK, karena ada beberapa teman-teman di sekolah saya waktu mau mendaftar PBUB UGM ini itu nggak tahu dengan persyaratan 25%, pernyataan 25% itu tadi, dan hanya yang tahu 25% persyaratan itu tadi itu hanya guru BK aku aja. Makanya itu aku seneng banget, oh teman-teman yang lain nggak dapat surat 25% ini nih, dan aku dapat, makanya yang lolos PBUB aku doang gitu kan. Karena memang teman-teman yang lain itu nggak apa ya, nggak curious, nggak berusaha tanya-tanya konsultasi dengan guru BK. Dan menyiapkan dokumen itu sebelum teman-teman daftar ya, pastikan Hamin seminggu atau Hamin 2 penutupan pendaftaran pemberkasan itu pemberkasan teman-teman udah lengkap. Jadi supaya teman-teman nggak buru-buru. Biasanya kalau buru-buru itu selalu ada aja hal yang ketinggalan. Ya nggak sih? Kalau kita buru-buru biasanya suka ada yang lupa. Terus pas udah di-upload baru inget, oh iya kurang ini. Aduh, udah deh. Jadi memperkecil peluang kan buat masuk ke UGM itu tadi. Makanya teman-teman harus well prepare, harus dipersiapkan semuanya dengan matang. Next. Nah, double check nih. Teman-teman harus double check. Karena tadi kan di awal aku udah nyuruh teman-teman bikin checklist.
Oke, ketika teman-teman bikin checklist, teman-teman juga harus double check ketika sebelum upload dokumen ya. Dokumen ini udah lengkap belum ya? Persyaratan udah sesuai belum ya? Oh, ternyata yang ini belum. Berarti aku harus segera urus ke sekolah nih, karena ini belum sesuai. Oke, berarti besok aku harus urus ke sekolah. Teman-teman harus double check lagi, udah sesuai atau belum, udah lengkap atau belum, kayak gitu ya. Ini penting banget, gak boleh disepelein yang namanya double check ini. Next. Yang terakhir tetap ya kuncinya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kunci dari kunci. Teman-teman nggak boleh meragukan adanya doa, karena kalau nggak doa, Allah nggak akan tahu. Ya bukan nggak tahu sih, maksudnya kalau kita nggak minta ya gimana ya, Allah mau ngabulin, mungkin yang dikabulin hal lain gitu. Kalau teman-teman udah berkomitmen, teman-teman harus tekuni itu, harus bener-bener komit dengan apa yang teman-teman pengen. Teman-teman nggak boleh meremehkan satu hal kecil pun. Kayak gitu. Next, kayaknya udah selesai, masuk ke sesi, oh belum, oke. 65.000 siswa kemarin di tahun 2021 itu yang daftar di UGM, ada 65.000 siswa, teman-teman. 65.000 siswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa UGM. Next. Dan apakah teman-teman sudah siap menjadi salah satu dari 9.210 mahasiswa UGM dari seluruh Indonesia? Coba. Nah, saingannya 65.000, yang diterima hanya 9.210. Maka dari itu teman-teman harus bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya, persiapkan semuanya dengan matang. Kalau teman-teman udah temuin passion teman-teman harus go on with that. Teman-teman harus nggak boleh, jangan dibiasain ngelihat pencapaian orang lain. Dibuat motivasi boleh, tapi teman-teman harus fokus sama diri teman sendiri ya, dari diri kalian sendiri. Teman-teman harus bisa track dengan diri teman-teman sendiri, harus bisa yang namanya motivasi diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman malas belajar, ayo aku harus semangat UGM, saingannya 65.000, saingannya 65.000, aku harus bisa jadi salah satu bagian dari 9.210 mahasiswa UGM dari seluruh Indonesia. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Kalau teman-teman bisa terima di UGM, orang tua mana yang nggak seneng, apa yang nggak bangga? Nggak mungkin, pasti orang tua tuh bakalan seneng banget. Apalagi temen UGM loh, UGM, bayangin. Ya Allah. Semoga teman-teman bisa ya. Bismillah, bisa kok, pasti bisa. Kalau teman-teman udah bertekad dan berkomitmen dengan apa yang teman-teman pengenin. Tuh. Next, saatnya sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab, teman-teman bisa IG aku. Tadi kan mau ada giveaway ya. Teman-teman bisa tag di IG aku @camilla_maura_. Tuh. Oke, untuk yang punya pertanyaan, boleh banget chat di kolom chat ya, teman-teman. Nanti insya Allah aku akan jawab. Kak Raju, 3 pertanyaan cukup ya? Karena udah 8:30. Nanti kita ambil 3 pertanyaan yang bisa Kak Camilla jawab. Nanti ketika sesi sudah ditutup sama Mbak Vio, nanti kita tetap lanjut menjawab. Kita bantu adik-adik di malam ini, Kak. Gitu ya, Kak? Hai, boleh, gitu boleh, ya? boleh. Nanti untuk pertanyaannya silakan kepada Mbak Vio, pilih ya, Mbak. Boleh, Mas Raju. Oke. Nah, itu udah ada yang raise hand. Mungkin kita utamakan yang raise hand dulu nih. Boleh banget yang udah raise hand. Oke, kepada iya. Ica kita minta Kak Raju. Oke. Silakan Ica. Time is your. Iya, halo Ica. Oke. Ica mau open mic atau aku bacakan pertanyaannya? Open mic aja Kak, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Pertanyaan yang pertama tuh, kelebihan dan kekurangan UGM itu apa saja sih Kak? Dan pertanyaan yang kedua, bisa nggak kalau pakai sertifikat lomba menulis puisi dan menulis surat tingkat nasional gitu Kak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Kelebihan dan kekurangan UGM itu apa saja sih, Kak? Oke, yang pertama, kelebihan dari UGM ya. Aku nggak tahu, cuman aku sudah membuktikan ini
Jadi dulu sebelum aku masuk UGM, aku juga mempertanyakan pertanyaan ini. Kelebihan UGM apa sih dibandingkan universitas yang lain? Tapi setelah aku lulus, itu sangat kerasa banget, Ica. Jadi yang pertama, teman-teman bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika menjadi mahasiswa UGM. Ini sebenarnya baik lagi tergantung ke diri masing-masing ya, tapi dengan label Universitas Gadjah Mada, teman-teman akan sangat terbantu sekali ketika mendaftar pekerjaan, mungkin akan diprioritaskan karena UGM masuk di top 4 universitas di Indonesia, dan universitas top 4 di Indonesia itu menjadi prioritas ketika teman-teman mendaftar pekerjaan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sini. Aku lulus, aku kuliah, dapat kerja nggak ya? Dapat kerja nggak ya? Apa aku harus kedinasan aja? Teman-teman nggak perlu khawatir. Di UGM teman-teman akan terkonek atau terhubung dengan ribuan alumni hebat-hebat yang akan memberikan informasi lowongan kerja ke teman-teman semuanya di sini dan akan diprioritaskan nih ketika mendaftar pekerjaan nanti. Tapi ini bukan menjadi jaminan teman-teman bisa dapat kerjaan ya atau pasti diterima, itu enggak. Cuman akan lebih dimudahkan aja dengan menjadi mahasiswa atau alumni Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, kelebihannya, teman-teman di UGM punya kesempatan untuk berprestasi di bidang nasional dan internasional dengan sangat lebar sekali peluangnya, karena UGM itu mentoring dosennya itu tipe-tipe dosen yang nggak lepas tangan gitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman lomba, teman-teman akan dapat mentoring, teman-teman akan di-guide nih, akan dipandu supaya bisa mendapatkan target yang teman-teman pengen. Itu terutama di nasional dan juga internasional. Itu ya. UKM-nya, terutama paduan suara ya. Paduan suara, kemudian mobil listrik, tim Arjuna, itu suka langganan ini teman-teman, juara internasional, iya. Mereka ikut UKM, kalau mereka nggak ikut UKM, ya mereka nggak akan dapat akses itu. Makanya ketika teman-teman masuk UGM, teman-teman passionnya apa, pengennya apa, teman-teman ikut UKM itu ya. Paduan suara misal, terus UKM marching band, UKM sepak bola, futsal, itu peluang untuk teman-teman bisa berprestasi nanti waktu menjadi mahasiswa UGM sangat terbuka lebar banget lah kesempatannya. Itu kekurangan di UGM ya. Kekurangan UGM, sebenarnya kalau kekurangan UGM aku belum nemu, tapi kalau kita bisa lihat, mungkin ini bukan hanya di UGM aja, pendidikan Indonesia itu update 50 tahun sekali. Mungkin di UGM nanti teman-teman akan menemukan dosen yang mungkin sudah berumur dan bahkan hampir pensiun, mungkin cara mengajarnya old style banget, bukan dosen-dosen milenial yang energik gitu ya. Karena di UGM masih ada beberapa dosen yang udah tua dan mungkin itu ngajarnya akan gaya-gaya ngajar lama gitu teman-teman, paham gak sih? Kayak ngajar zaman dulu banget gitu loh. Cuman nggak apa-apa kalau teman-teman tetap memperhatikan, teman-teman rajin belajar, teman-teman juga pasti ntar lulus bisa cum laude kok, yakin aja. Terus bisa nggak Kak kalau pakai sertifikat lomba menulis puisi? Kalau boleh tahu lomba menulis puisi ini tingkatnya apa? Ica. Nasional sih, Kak. Juara ya? Tapi Iya. Iya. Bisa kok, bisa nanti diikutin di PBUB IPTEK ya, silakan dicoba dan menulis surat tingkat nasional. Boleh, kamu bisa apply 2 sertifikat ini akan punya peluang yang cukup besar juga. Dan kalau dibarengin dengan persyaratan yang lain, misal nilai di atas KKM semua, kemudian 25% siswa-siswi terbaik di kelas, itu akan meningkatkan peluang kamu untuk bisa lolos di jalur PBUB ini. Bisa banget kok, bisa. Keren-keren. Itu ya. Terus tambahan buat Nisa ya, nanti kalau misalnya memang itu sastra, usahakan ngambil fakultasnya ya selenier. Jangan kamu ngambil misalnya kedokteran gitu ya, itu nggak mungkin banget kamu bakalan diterima. Saya yang jamin. Ya, kalau kamu juara puisi nasional, ya overall kamu harus ngambil misalnya nih FIB gitu, terus sastra. Terus misalkan ngambil di vokasi, terus juga ada fakultas sastranya juga, begitu. Ya, jadi sesuai dengan ranahnya ya. Kalau saintek, kalau sosum gitu ya, Kak Raju. Ya, oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya kah? Mau open mic atau dari kolom chat?
Kayaknya dari Karina Fauza nih pertanyaannya menarik juga nih, Kak. Katanya Oke. PBU sekolah vokasi itu bisa penjelasan lebih lanjut nggak, Kak? Gitu katanya. Maksudnya berarti khusus D4 aja baru bisa ngambil PBU atau gimana? Gitu. Oke. Untuk sekolah vokasi, jadi untuk yang PBU SMA SMK tadi jalur raport itu diperuntukkan hanya untuk sekolah vokasi D4. Tapi kalau Karina punya prestasi kejuaraan tingkat provinsi atau nasional, Karina juga bisa ikut di jalur PBUB ya Karina. Karina juga bisa pilih vokasi di sana dan juga Karina bisa pilih sarjana. Jadi untuk sekolah vokasi ini itu nggak hanya PBU SMA SMK aja, tapi PBU TM bisa, PBUK bisa, PBUB juga bisa. Cuman memang kalau Karina merasa aku udah yakin kok nilai raportku bagus, rata-ratanya di atas 87 semua, aku yakin aku bisa daftar vokasi di jalur PBU SMA SMK. Itu nggak apa-apa, Karina bisa go on with that. Karena bisa daftar di sekolah vokasi pakai jalur PBU SMA SMK. Tapi kalau Karina merasa pede dengan sertifikat yang Karina punya, Karina bisa daftar di PBUB IPTEK itu ya. Jadi nggak cuma di PBU SMA SMK aja. Kayak gitu. Atau mungkin kalau Karina merasa finansial kemampuan orang tua sesuai dengan persyaratan PBUTM, Karina juga bisa daftar di PBUTM untuk daftar di sekolah vokasi D4-nya itu. Itu Karina. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, cara belajar. Oke, April ya ini. Kak boleh tahu cara belajar kakak supaya efektif nggak, Kak? Mungkin beda topik UGM. Nggak apa-apa. Cara belajar yang efektif ya. Dulu cara belajarku yang efektif itu, yang jelas waktu di kelas, aku selalu memperhatikan guru ketika ngajar. Jadi waktu ujian tengah semester atau UAS, aku nggak perlu ngulang pelajaran dari awal sampai akhir banget. Ya, paham nggak? Jadi ketika jam pelajaran sekolah, jadi perhatiin bener-bener, dicatat bener-bener. Kemudian malamnya atau keesokan harinya bisa diulangin lagi, bisa dibaca-baca lagi. Jadi waktu UAS atau waktu UTS, aku nggak kebingungan nih belajarnya apa, karena udah nyantol dikit-dikit gitu loh, belajarnya jadi nggak berat. Itu menurut aku efektif banget sih. Kalau dari aku itu sih, mungkin Kak Raju, Mbak Reni bisa sharing belajar yang efektif. Terima kasih Mbak Kamila. Kalau dari saya sendiri untuk belajar efektif, mungkin adik-adik bisa bikin dulu nih yang namanya skala prioritas. Adik-adik mau ngapain sih di jangka pendeknya, misalnya seminggu ini mau ngapain. Nah, misalkan gini ya, kita punya tugas dikasih guru ya. Kita tuh jangan pernah ngerjain tugas itu tuh kayak sistem kebut semalam gitu loh. Itu tuh nggak bakalan maksimal dan adik-adik tidak akan mendapatkan ya sesuai dengan ekspektasi adik-adik. Nah, misalkan adik-adik pengen banget nih masuk UGM. Nah, tadi kakak lihat banyak banget yang dari kelas 10. Itu tuh keren banget semangatnya. Itu tuh adik-adik udah cocok nih jadi Gamada 2022 gitu loh. Bukan, Gamada di tahun 2024 ya gitu ya. Nah, kalau adik-adik, benar Mbak. Kalau misalnya adik-adik, misalnya kayak deadliner gitu, wah, saya kira-kira kuliah di mana ya gitu ya. Nah, dimanapun adik-adik nanti kuliah, kalau masih adik-adik tidak memiliki skala prioritas dan tidak bikin timeline dalam kerja, itu tuh sangat tidak bagus. Nah, kalau kakak sendiri ya, kakak kan kuliah, prioritas kakak tuh bukan IPK. IPK iya, tapi ya standar perusahaan berapa sih? Misalnya 3,4 sampai 3,8. Ya udah, standarnya 3,4 ke atas gitu loh. Nah, nanti ketika apa sih yang diharapkan oleh perusahaan ketika kita lulus? Ya misalkan kayak pengalaman kerja, terus kayak lomba-lomba, terus kayak apa ya, kayak pengabdian gitu. Ya udah, kita bikin pengaturan diri sendiri nih. Nah, misalkan orang tidurnya itu 10 jam per hari. Nah, misalkan adik-adik kalau memang pengen ambis gitu boleh banget. Ya kurangin aja tidurnya. Misalnya 8 jam per hari, tapi 8 jam itu benar-benar kayak quality banget. Banyak orang yang misalnya dia tuh tidur, tapi tidurnya itu nggak kayak apa ya, nggak bermanfaat. Dan banyak orang yang tidur itu cuma 4 jam, 5 jam, tapi itu tuh kayak enjoy banget. Dan ketika adik-adik bangun nanti, ya udah mulai bisa produktif lagi. Terus misalkan kalau misalnya di rumah, Mas, saya di rumah itu sering banget nih dikasih sama guru tugas-tugas atau dikasih sama ibu pergi ke warung, pergi ke sini. Ya kita boleh bantu orang tua, tapi ingat
prioritas kita sebagai pelajar ya belajar gitu adik-adik. Nah, terus baru kita iringin dengan yang lain-lain. Nah, terus kakak juga termotivasi ya sama Mbak Kamila tadi ya. Usaha sama dengan doa. Banyak dari teman-teman kakak dulu ya kakak alumni madrasah. Madrasah bisa banget masuk UGM, apalagi SMK ya. SMK bisa banget, apalagi adik-adik yang dari SMA, semuanya berpeluang banget. Nah, ini info saja ya Mbak Kamila. Bagi adik-adik yang dari madrasah atau yang dari pondok, UGM itu ada jalur yang namanya PBSB, Program Santri Berprestasi Tingkat Nasional. Nah, bagi adik-adik yang pernah lomba, terus nanti pengen ikut seleksi, silahkan tanyakan ke Kanwil, kantor wilayah di bagian provinsi untuk mengikuti seleksi di PBSB. Nah, di PBSB itu tuh salah satu jalurnya itu tuh kayak UGM sendiri. Nah, PBSB itu sendiri yang Mbak Kamila bilang tadi, yang kemitraan. Nah, kembali ke topik, intinya tetap bikin schedule dulu nih, terus prioritas kita ini belajar buat apa sih gitu loh. Nah, kita belajar ya buat diri kita, biar kita bisa masuk PTN. Nah, ketika kita kuliah, kita mau ngapain? Nah, kita ya ketika kita tamat kuliah, kita tuh pengen kerja, kita pengen bangun bisnis, kita pengen apa lagi itu loh. Nah, terus adik-adik tuh ya yang dibilang Mbak Kamila tadi tuh, yang mengenai timeline itu tuh bagus banget. Jujur kakak nggak pernah bikin kayak gitu ya, tapi kakak bikin yang namanya target selama di kampus ngapain aja sih. Nah, salah satu target kakak di kampus, kakak pengen banget buka bimbel gitu loh. Nah, nggak tahu ya, ketika kakak udah lulus, ini baru mulai nih bimbelin Fox. Dan kebetulan teman-teman yang di sini kayak Mbak Vio, itu tuh teman-teman kakak dulu ya. Dan Mbak Vio itu juga keterima di apa ya, di Universitas Negeri Padang. Itu tuh jalur, mungkin bukan jalur apa ya Mbak, jalur ujian mandiri ya Mbak. Jalur prestasi. Jalur berprestasi. Jadi Jalur ternyata prestasi, Mas Raju. keren. Nah, jadi adik-adik buat masuk ke PTN itu nggak harus yang namanya jalur UTBK, jalur senam PTN. Banyak kampus-kampus lain seperti UGM dan seperti kampus-kampus di daerah seperti di Padang itu ada Andalas University, ada UNP juga, terus di Bandung ada UPI dan lain-lain. Itu tuh juga ada jalur-jalur seperti yang di UGM. Jadi adik-adik silakan nih, kayak Mbak Kamila tadi tuh, mulai lagi cari-cari di akun-akun SPMB-nya, terus list-list dari sekarang kira-kira kemampuan saya segini, saya tuh bisa keterima di mana nih gitu. Jangan kayak misalkan kita tuh nggak ada usaha, tapi kita pengen kampus nomor 1, itu kan juga nihil kan. Nah, harapannya ketika adik-adik pengen kampus nomor 1, ya usaha adik-adik juga nomor 1 plus doa nomor 1,1 gitu ya. Kembali lagi ke MC. Baik, terima kasih. Apakah suara Vio kedengaran, Mas Raju? Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari Mbak Kamila tadi. Dirasa itu sangat terang sekali ya Mbak, dan juga menginspirasi Vio sendiri gitu untuk bikin tugasnya itu lebih terstruktur gitu. Soalnya Vio tipe orangnya juga deadline juga nih Mbak. Misalnya deadline-nya besok, kerjainnya juga hari ini gitu. Dan juga kita, ya, Mbak. dan juga kita untuk saat ini lanjut aja ke sesi dokumentasi ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah download virtual background-nya bisa dipakai untuk kita dokumentasikan gitu. Ada 50 partisipan semuanya. Mungkin Mas Raju bisa minta tolong screenshot, Mas Raju. Oke adik-adik, bagi yang tidak punya virtual background, pengen open kamera boleh banget, nanti bakalan masuk ya di akun official Bimbelin Fox gitu ya. Oke ya, kita tunggu 1 menit ya adik-adik, sembari open kamera. Nah ini info saja ya, bagi adik-adik nanti silakan di-upload di story IG, nanti silakan tag Mbak Reni Alfionora, nanti IG-nya Reni Alfionora _ terus juga ada Mbak Kamila Maura _ ya Mbak? Iya betul. Nah, coba di tag ya, terus di tag juga Bimbelin Fox. Nanti kami akan pilih secara random 3 story IG terbaik sama captionnya apa gitu ya. Nanti kita akan kasih giveaway gitu ya. Dengan cara nanti adik-adik akan di DM melalui akun official Bimbelin Fox. Oke ya? Lumayan loh buat pengganti pulsa malam ini. Oke ya? Berarti nge-story-nya harus estetik ya, Kak Raju? Iya dong. Harus estetik gimana gitu kan?
Ya, benar banget. Oh ya adik-adik, di tanggal 9 besok, ini info sedikit ya, kita juga ada webinar sesi yang kedua. Ini pembicara kita dari Institut Teknologi 10 November dari ITS. Nanti Mas Farhan akan sharing juga mengenai pengalamannya ya, keterima di senam PTN di ITS. Ya, Marfan juga merupakan partner saya juga lomba kemarin di Creative Award, di Innovation Award. Mungkin adik-adik nanti silakan tetap join ya, jangan sampai keluar grup. Karena sayang banget ya, kita free webinar, kita sharing to sharing, pengen adik-adik sukses juga seperti kakak-kakak Kamila, seperti Mbak Alvio. Ternyata kedua MC kita, kedua pembicara kita ya, Mbak Kamila dengan moderator kita Mbak Vio, ternyata jalur prestasi saya baru tahu. Keren-keren ya. Oke ya, yang mau open kamera silahkan, open kamera. Nanti yang pertanyaannya tidak dijawab, kita akan jawab ketika acara webinar ini secara resmi kita tutup. Oke ya. Oke. 1, 2. Oke, satu lagi. Boleh dong kayak yang paling keren. 1, 2. Terima kasih kepada Mas Raju atas sesi dokumentasinya. Berhubung waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:47 atau 8:30 ya, setengah 9 malam gitu. Marilah kita tutup webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada pembicara kece kita nih Mbak Kamila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah memberikan pencerahan kepada adik-adik kita mengenai jalur lain ini untuk masuk ke UGM gitu. Kita akhiri dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan terima kasih sudah bergabung pada webinar pada malam hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vio, Mbak Kamila. Oke ya adik-adik, ini ada info sedikit ya. Bagi yang sudah di Instagram nanti kita akan hubungi ya. Nanti kita pilih secara random. Nah, bagi adik-adik yang pengen dapat sertifikat seminar, silahkan untuk buat akun siswa di web Bimbelin Fox. Nah, ini tutorialnya kakak coba share screen ya. Nanti silahkan dibuat akun, nanti ketika data adik-adik telah diisi, baru bisa kita buatkan sertifikatnya. Sertifikat akan kita kirim dalam 5 hari kerja, gitu ya. Nah, untuk tutorialnya sendiri, silahkan pergi ke Google, terus klik Bimbelin Fox. Ketika adik-adik telah klik Bimbelin Fox, lihat di sini sudah ada ya. Terus di sini, terus silahkan login, daftar di sini. Terus karena akunnya belum ada, silahkan buat akun baru. Ketika setelah buat akun baru, silahkan pilih siswa. Terus nanti dibuat nama sendiri. Ini contohnya misalkan namanya Anissa Ramadhani gitu ya, misalkan. Emailnya misalnya anissaramadhani@gmail.com. Terus nomor HP-nya misalkan gini ya. Misalkan kata sandinya. Ketika adik-adik telah mengisi ini, silakan register. Nanti ini adik-adik telah langsung buat akun ya. Nah, coba kita cek ya dashboardnya. Kita cek dashboardnya, profil. Nah, nanti ketika di bagian profil, silahkan dilengkapi fotonya. Terus nanti setelah ini, nanti data adik-adik dengan nomor HP telah diinput. Dan email, nanti sertifikat akan kita kirimkan via email. Begitu ya. Dan info saja, besok kita di tanggal 9 besok ada webinar. Itu tuh tips dan trik cara masuk ITS gitu ya. Nanti untuk pamflet resminya akan kita sebarkan di berbagai platform seperti di Facebook, Instagram, terus dan juga di grup WA.
Oke ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan. Kalau Mbak Kamela punya aktivitas lain, boleh Mbak pamit gitu. Dan Mbak Vio kalau misalnya punya aktivitas lain boleh pamit. Tapi kalau join boleh banget tetap gabung bersama adik-adik kita. Izin pamit ya Mas Raju. Iya Mbak. Soalnya ada kerjain tugas kuliah juga habis ini. Oke baik. Sebelumnya Semangat Mbak Vio, makasih. Makasih Kak. Sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih ya Mbak dari Bimbelin Fox gitu ya. Dan bagi adik-adik ya yang pengen belajar biologi ya, kebetulan Mbak Vio juga tutor kita, tutor biologi di Bimbelin Fox. Jadi misalkan nih punya soal-soal UTBK yang mengarah ke biologi, nanti kita juga dalam waktu dekat di akhir Oktober kita akan buka kelas UTBK gitu ya. Nanti silahkan tetap pantengin di IG kita terus. Makasih ya Mbak. Oke, buat teman-teman yang tadi kan maaf banget ya nggak bisa dijawab semuanya. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang ditanyain seputar per UGM, bisa DM aku atau DM Kak Raju. Feel free ya, nggak apa-apa kok. Kita sharing-sharing bareng. Oke? Terus buat Aku info kayaknya ya, juga, Mbak Kamila sama Mbak Vio juga udah join di grup dari awal loh adik-adik. Jadi adik-adik silahkan tag aja ya Mbak Kamila, dia ada di grup, nanti Mas spill deh nomor WA-nya. Oke deh kalau gitu aku pamit live ya. Bye semuanya. Makasih. Terima kasih banyak Kak. Semangat. Happy weekend. Semangat. Izin live juga ya semua. Dadah Kak Vio. Oke, di sini kakak coba menjawab pertanyaan ya yang belum terjawab. Yang pertama dari Karina Fauza ya. Karina Fauza dari SMA Radatul Jannah. Kak, BU sekolah vokasi itu bisa penjelasan lebih lanjut ya. Terus kita lanjut dari mungkin Mas juga. Pertanyaan yang kedua itu dari Dera Sutia terkait bagaimana cara meyakinkan orang tua agar bisa melanjutkan kuliah Kak. Nah ini pengalaman kakak sendiri ya. Kalau kakak sebenarnya dulu diminta kuliah itu tuh kuliahnya malah ya di universitas daerah ya seperti di Andalas gitu kan. Nah, terus apa sih? Kenapa sih kakak bisa ke Jogja? Nah cara kita meyakinkan orang tua ya udah kita daftar aja dulu adik-adik. Terus kalau misalnya adik-adik nanti telah daftar keterima, orang tua tuh bakalan apa ya kayak keterima, ya udah deh mungkin saya mengizinkan anak saya memang itu jalannya, apalagi ya kalau adik-adik keterima di top 5 university itu tentunya sangat mudah banget diizinkan sama orang tua. Jadi jangan dari sekarang memikirkan orang tua biar yakin. Jadi sejarahnya tuh adik-adik harus meyakinkan diri adik dulu nih, bisa nggak keterima di PTN gitu loh. Kalau misalnya udah yakin keterima, udah keterima, orang tua tuh secara ngalir itu bakalan tetap lanjut. Nah, mungkin di sini kalau memang kakak coba bantu jawab satu pertanyaan lagi ya. Oke, ini dari Nisfahul Aisyah kelas 12 SMA Paninggaran. Dalam webinar ini kan materinya terfokus ke pendaftaran jalur prestasi. Nah, sebelumnya plan saya itu kepingin daftar senam PTN. Nah, itu bagaimana ya Kak? Apa saja persyaratan daftar jalur senam PTN? Nah, untuk pendaftaran jalur senam PTN itu akan kita jawab di webinar di tanggal 9 Oktober nanti. Itu pembicaranya dari ITS. Gitu ya adik-adik? Oke ya? Kayaknya udah habis semuanya nih pertanyaannya. Oke, kakak akhiri dulu webinar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Silahkan buat akun, nanti kita akan bantu untuk sertifikat adik-adik. Bye.